Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal KSMMA, Pelajaran Biologi Tingkat Provinsi tahun 2019. Soalnya adalah di sini terdapat gambar, kemudian ditanyakan nomor 1 pada gambar di samping ini menggambarkan struktur bagian dari ginjal yang berfungsi sebagai ginjal berfungsi sebagai organ ekskresi yang penting, di mana zat sisa yang dikeluarkan adalah berupa urin. Fungsi ginjal adalah pengatur keseimbangan air, pengaturan konsentrasi garam dalam darah, dan menjaga keseimbangan asam basa darah. Ginjal berjumlah 2 terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut, pada dinding tubuh bagian belakang, di mana ginjal yang kiri letaknya agak lebih tinggi dari ginjal yang kanan. Setiap ginjal panjangnya 6-7,5 cm, tebalnya 1,5 sampai 2,5 cm, dan beratnya kira-kira 140 gram pada orang dewasa. Ginjal berbentuk seperti kacang merah atau kacang ercis dan berwarna merah keunguan. Masing-masing ginjal manusia terdiri dari sekitar 1 juta nefron, yang masing-masing dari nefron tersebut memiliki tugas untuk membentuk urin. Ginjal tidak dapat membentuk nefron baru, oleh sebab itu, pada trauma, penyakit ginjal atau penuaan ginjal normal akan terjadi penurunan jumlah nefron secara bertahap. Nefron mengambil filtrat darah sederhana dan memodifikasinya menjadi urin. Banyak perubahan terjadi di berbagai bagian nefron sebelum terbentuknya urin. Setiap nefron terdiri atas komponen utama, yaitu glomerulus, dan tubulus yang terdiri atas tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan ductus collectivus. Glomerulus atau kapiler glomerulus dilalui sejumlah cairan yang difiltrasi dari darah, sedangkan tubulus merupakan saluran panjang yang mengubah cairan yang telah difiltrasi menjadi urin dan dialirkan keluar ginjal. Untuk glomerulus, ini dikelilingi oleh kapsul epitel berdinding ganda yang disebut dengan kapsula Bowman. Lapisan dalam kapsul ini yaitu lapisan visceral menyelubungi kapiler glomerulus. Lapisan luar membentuk batas luar corpuscle renalis dan disebut lapisan parietal kapsula Bowman. Lapisan parietal kapsula Bowman terdiri atas epitel selapis gepeng yang ditunjang lamina basalis dan selapis tipis serat retikulin. Kapiler-kapiler glomerulus dilapisi oleh sel-sel epitel dan seluruh glomerulus dilingkupi dengan kapsula Bowman. Cairan yang difiltrasi dari kapiler glomerulus masuk ke dalam kapsula Bowman dan kemudian masuk ke tubulus proksimal yang terletak pada korteks ginjal. Kemudian untuk tubulus, epitel gepeng di lapisan parietal kapsula Bowman berhubungan langsung dengan epitel tubulus contortus proximal, di sini ya, yang terbentuk kuboid atau silindris rendah. Filtrat glomerulus yang terbentuk kemudian masuk ke dalam tubulus contortus proximal yang merupakan tempat dimulainya proses absorpsi dan ekskresi. Selain aktivitas tersebut, tubulus contortus proximal mensekresikan kreatinin dan substansi asing bagi organisme seperti asam para-aminohipurat dan penisilin dari plasma interstisial ke dalam filtrat. Lengkung Henle strukturnya berbentuk U, terdiri atas ruas tebal descendant dengan struktur yang sangat mirip tubulus contortus proximal, ruas tipis descendant, dan ruas tebal ascendant, strukturnya sangat mirip dengan tubulus contortus distal. Lebih kurang 1/7 dari semua nefron terletak dekat batas korteks medula yang disebut dengan nefron juxtamedula. Nefron lainnya disebut dengan nefron kortikal. Semua nefron turut serta dalam proses filtrasi, absorpsi, dan sekresi.
Tubulus contortus distal yaitu bagian terakhir nefron yang dilapisi oleh epitel selapis kuboid, lumen tubulus distal, lebih besar dan karena sel-sel tubulus distal lebih gepeng dan lebih kecil dari tubulus proksimal, maka tampak lebih banyak sel dan inti dinding tubulus distal. Urin mengalir dari tubulus contortus distal ke tubulus colligens atau collectivus atau collectiva yang saling bergabung dan membentuk ductus collectivus yang lebih besar dan lebih lurus yaitu ductus papillaris. Tubulus collectivus yang lebih kecil dilapisi oleh epitel kuboid dan berdiameter kurang lebih 40 mikrometer. Dalam medula, ductus collectivus merupakan komponen utama dari mekanisme pemekatan urin. Proses pembentukan urin dilakukan melalui 3 tahapan utama. Yang pertama filtrasi atau penyaringan, yang kedua reabsorpsi atau penyerapan kembali, yang ketiga augmentasi atau penambahan zat sisa. Proses pembentukan urin diawali dengan proses penyaringan atau filtrasi yang utamanya terjadi di glomerulus. Selain penyaringan, terjadi juga proses penyerapan senyawa yang masih berguna untuk tubuh, seperti keping darah dan sel darah. Hasil penyaringan dinamakan urin primer yang masih mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan garam lain. Setelah itu terjadi proses reabsorpsi. Senyawa-senyawa yang masih diperlukan akan diserap kembali ke dalam tubuh. Glukosa dan asam amino akan berdifusi dan masuk ke dalam pembuluh darah. Kelebihan air juga akan diserap apabila tubuh membutuhkan. Ini dilakukan oleh tubulus contortus proximal. Selain terjadi reabsorpsi, akan terbentuk urin sekunder yang sudah mengandung banyak racun seperti urea. Terakhir adalah augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Hasil dari proses ini adalah urin sebenarnya yang mengandung air, garam, urea, dan sisa substansi lain, seperti pigmen empedu yang memberi warna dan bau pada urin. Urin sebenarnya ini selanjutnya akan dikirim ke tubulus contortus collectivus atau collectiva dan akan dikumpulkan sebelum dikeluarkan dari tubuh. Jadi, untuk yang nomor 1 ini adalah kapsul yang membungkus glomerulus, dinamakan dengan kapsula Bowman. Jadi, fungsinya adalah sebagai kantong atau kapsul yang membungkus glomerulus, karena di sini panahnya ada di luarnya ya, bukan dalam glomerulusnya. Jadi, jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang B. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse, Facebook kita di Candela Course Cikarang, dan TikTok kita di Candela Course. Semangat!